Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik? Pastinya luar biasa Kak. Sehat-sehat semua ya? Pasti adik-adik di rumah udah siap buat dengerin firman Tuhan Kak Ivo, Kak Rusna. Pasti sudah siap. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau bangkit berdiri. Kita Yuk, mau berdiri semua udah berdiri. Tunggu kakak lihat dulu. Oh udah berdiri Pada semua. siap. Yuk kita mau angkat lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan dari awal ya, hari ini kurasa bahagia. Adik-adik lebih semangat lagi ya nyanyinya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk kita mau masuk ibadah adik-adik. Kita akan dipimpin oleh Inang Sintua kita. Adik-adik, kita sekarang akan mulai ibadah ya. Kita nyanyikan satu lagu dulu, Ku Masuki Gerbangnya. Sama-sama ya. Ayo Bang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan, kubukakan dengan amin, Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan, supaya diteguhkan, kami setia padamu. kami setia padamu. Amin. Amin. Adik-adik, hukum Tuhan untuk ibadah kita pada minggu ini, kita ambil dari titah yang kelima. Titah yang kelima, kita bersama-sama mengucapkannya. Hormatilah bapak dan ibumu, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia Agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. di di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Bersama-sama kita memohon, ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar mati, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi adik-adik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan untuk doa pengampunan dosa kita. Bersama-sama kita mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan pada bulan ini, yaitu bulan November, diambil dari Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24, demikian dikatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24, tetapi
Biarlah keadilan bergulung-gulung dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hatinya. Amin. Oh ya adik-adik, sekarang kita nyanyiin lagu Di Padalanan Yesus di Joloku. Adik-adik udah pada punya buku ND Sekolah Minggu kan? Sudah kan? Sudah dong. Nah sekarang ayo Bang Wira, kita nyanyikan lagu Di Padalanan Yesus di Joloku. Semangat ya adik-adik. Di padalanan Yesus di Joloku, olong di tangan mi manogua, nang di ngoluku hono sombaoku, tungsonang madalan rapono, hubotodo takas manuruonmu, diiring-iring odola kaki, saat rodi ujung di padalaku, togu maau jonok tu lambung mi. Sekali lagi ya Bang. Di padalanan Yesus di joloku, holong di tangan mi manogua, nang bingoluku hodo sombaoku, tungsonang madalan rapono, hubotodo takas manuguonmu, diiring-iring odola kaki, saat rodi ujung di padalaku, togu maau jonok tu lambung mi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik kita sekarang mau mendengarkan pengumuman ya kakak ya. Oke Kak. Oke, pengumumannya ada beberapa hal yang akan diumumkan. Jadi coba didengarkan baik-baik ya supaya tidak tertinggal informasi. Yang pertama, setelah mendengar firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya itu adik-adik boleh dimasukkan ke dalam amplop. Terus nanti adik-adik boleh diberikan kepada sintua UIK masing-masing. Atau juga boleh langsung diserahkan ke gereja di setiap hari kerja ya adik-adik ya. Nah yang kedua, pendaftaran, nih adik-adik sebentar, sekarang bulan apa? November bulan, kedengeran ulangi lagi bulan apa? November Kak Ivo. Bulan November, habis November? Desember ada apa ya? Ada yang tahu Kak? Natal. Ada apa? Natal Kak Ivo. Natal. Wah, nah COVID karena lagi ada pandemi ini, apakah Natalnya nggak ada? Tetap ada. Anak nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada. Oh, tetap ada adik-adik ya. Ternyata kita tetap masih ada Natal Sekolah Minggu, tapi kita akan mengadakan Natal Sekolah Minggunya masih secara online ya. Pasti. Nah, untuk Natal Sekolah Minggunya sendiri kita puncaknya itu di tanggal 19 Desember 2020. Untuk link ibadahnya nanti kita akan beritahukan lebih lanjut. Nah, adik-adik biasanya nih kalau mau Natal banyak
ada kegiatan ya adik-adik ya. Nah dari kakak-kakak sekolah minggu dan abang-abangnya kita membuka pendaftaran Natal. Pendaftaran Natal ini ada banyak kegiatan adik-adik. Ada liturgi, ada menari, paduan suara, baca puisi, dan banyak lagi. Untuk info lebih jelasnya adik-adik boleh klik, nanti ada alamatnya ya adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat di sini. Nanti juga alamatnya, linknya akan ditaruh di description box. Boleh nanti minta tolong mama, papa, kakak, semuanya adik-adik boleh klik. Terus nanti adik-adik daftar supaya adik-adik bisa tetap ikut acara Natalan. Dan jangan lupa juga adik-adik, kita juga masih ada satu lagi adik-adik selain mendaftar, itu untuk kegiatan Natal ya. Kita juga membuka pendaftaran untuk mendata adik-adik sekolah minggu. Nanti juga linknya akan ada di bawah ini adik-adik ya, boleh dilihat. Jangan lupa pendaftaran paling lambat tanggal 15 November. Ingat ya, tinggal berapa hari lagi Kak? Seminggu berapa? Lagi ya? Iya seminggu lagi. Seminggu, kurang lebih seminggu lagi. Jadi jangan nanti tiba-tiba adik-adik, kakak saya mau ikutan. Udah dari tanggal 15 kita tutup ya. Jadi tanggal 15 November. Nah, itu pengumuman tentang Natal. Yang terakhir pengumumannya minggu depan kita beribadahnya lewat majalah Pelita Online. Jangan lupa dibaca ya adik-adik, setiap aktivitasnya diikuti. Terus nanti adik-adik kalau udah ikut aktivitasnya boleh foto dengan begitu aktivitasnya. Nanti adik-adik share ke kakak, abang sekolah minggu, siapapun dikirim aja. Nanti abang kakak sekolah minggunya akan memposting adik-adik kegiatan aktivitas adik-adik selama ibadah di rumah. Jangan lupa tapi postingnya bergantian ya. Jadi adik-adik sabar, semua pasti diposting. Ya, untuk pengumumannya sekian adik-adik. Nanti untuk info lebih jelasnya adik-adik boleh tanya nanti ya ke kakak abang sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Adik-adik,
udah pada siap belum dengar firman Tuhan? Oh iya, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ikondo Bona Bona Tu Barita. Dari buku ND Sekolah Minggu nomor berapa sih Kak? Nomor 151 Kak. Tuh nomor 151, jadi adik-adik bisa dibuka sekarang ya. Ayo Bang Mira. Semangat ya adik-adik ya. Ikondo boana tabarita tuingana na holomi ima holong na hasitongan dame na manotongi dame na manotongi Binsado hati urang nunga sapuna holomi huwasoni Kristus hototo saleleng-leleng nai. Sekali lagi ya. Ikondo boano tabarita tuingana na holomi ima holong na hasitonga dame na manotongi dame na manotongi ay nang bisa do hati uron nunga sapuna holomi huwasoni Kristus hototo saleleng-leleng nai huwasoni Kristus hototo saleleng-leleng nai. Selamat hari Minggu untuk adik-adikku sekolah Minggu dan orang tua yang ada di rumah. Salam sehat untuk kita semua. Kembali kita bersekutu dalam Tuhan melalui ibadah kita minggu ini. Kita telah memuji, memuliakan Tuhan lewat nyanyian, doa, dan membaca firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita mendengar firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita dari kitab Amsal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan Allah. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka.
tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan Allah. Luar biasa nasihat dari Tuhan buat kita anak-anak sekolah minggu pagi ini. Tuhan menyerukan bahwa rahasia umur panjang adalah mendengarkan firman Tuhan. Semua ingin umurnya panjang? Tentu kita menginginkan supaya panjang umur. Tapi bukan hanya panjang umur. Kita tetap sehat, makin pintar, makin sukses, makin berhasil, dan lain sebagainya. Rahasia hidup sukses, rahasia hidup bahagia, rahasia hidup berhasil, dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena dalam firman ini dikatakan, aku mengajarkan hikmat kepadamu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana kehidupan kita nantinya. Tidak ada yang tahu. Kalaupun ada orang yang mencoba mengerti dengan apa yang akan terjadi dalam hidupnya di depan, itu hanya ramalan. Itu hanya terkaan. Tetapi yang pasti hanya Tuhan yang tahu bagaimana perjalanan hidupmu. Firman Tuhan ini benar-benar menjadi suluh kehidupan kita. Menjadi pelita hidup kita. Bukankah firman Tuhan katakan, firman-Mu itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita membaca Ulangan 28 ayat 1 sampai 6, dikatakan di sana, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, engkau menjadi orang yang paling besar di dunia ini. Engkau menjadi orang yang termasyhur di dunia ini. Jika kita baik-baik mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, hidup kita menjadi sukses. Hidup kita menjadi berhasil. Tuhan mengangkat kita menjadi lebih besar, menjadi lebih perkasa di tengah-tengah dunia ini. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah yang bisa kita lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup kita? Kalau dikatakan, dengarlah perkataanku. Mendengar perkataan Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Banyak hal yang menjadi contoh bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Mendengar perkataan Tuhan. Kita mengikuti peraturan yang berlaku. Yang dibuat oleh orang tua kita di rumah. Mengikuti peraturan yang berlaku yang dibuat oleh sekolah di mana kita sekolah. Supaya kita berhasil. Kita juga mendengar nasihat orang-orang yang kita kasih yang lebih tua dari kita. Kita juga mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Dan bahkan sekarang ini kita mengikuti peraturan gugus. Supaya kita jauh dari mara bahaya virus corona. Mengikuti protokol kesehatan. Coba kalau kita melanggar. Coba kalau kita tidak mengikutinya. Mungkin saja maut menanti. Mungkin saja kita bahaya. Mungkin saja kita celaka. Dan bahkan meninggal. Tapi karena kita mengikuti peraturan, protokol kesehatan, kita diberikan umur yang panjang. Kita diberikan kesehatan. Kita diberikan sukacita. Walaupun kita beribadah
di rumah kita masing-masing. Ikutilah peraturan, ikutilah nasihat supaya hidupmu berhasil. Jangan terikut-ikut dengan orang yang berjalan pada kesesatan. Seperti jalan orang fasik. Bukankah firman Tuhan ini berkata, jangan menempuh jalan orang fasik. Karena apa? Orang jahat selalu berusaha untuk melakukan hal yang tidak benar. Bahkan katanya hobinya orang jahat itu tidak bisa tidur kalau tidak melakukan kejahatan. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetapi orang yang baik, dia selalu memikirkan melakukan yang baik di dalam kehidupannya. Menjadi berkat bagi orang banyak. Mari berjalan bersama Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkan telingamu terhadap ucapanku. Banyak hal yang mempengaruhi pendengaran kita. Suara-suara dari dunia ini. Supaya kita jauh dari Tuhan. Berpeganglah pada didikan. Ya, kita sekarang selalu mengikuti didikan. Walaupun didikan itu kita terima dari rumah. Berupa online, daring, dan lain sebagainya. Tetapi pahamilah. Didikan itu sangat berguna. Didikan itu sangat berarti bagimu. Supaya kamu berhasil. Supaya umurmu panjang. Supaya engkau sukses. Berjalanlah bersama Tuhan. Dan itu juga yang menjadi kekuatan bagi orang tua. Yang selalu setia mendampingi anak-anak kita. Marilah kita berjalan bersama Tuhan. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Sebab Tuhan berjalan di depanmu. Tuhan menuntun hidupmu ke arah yang lebih baik. Selamat menjalankan kehidupan ke arah yang lebih baik. Tuhan memberkatimu. Tuhan memimpin engkau di jalan yang lurus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau yang maha pengasih, penyayang, yang selalu menuntun kami berjalan di jalan yang benar. Firman-Mu sungguh menjadi pelita bagi kehidupan kami, menerangi hati dan jiwa kami, supaya kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Berkati anak-anak kami yang walaupun belajar di rumah, berkati anak kami walaupun mengikuti aktivitas dari rumah, dan berkati juga orang tua yang selalu mendampingi anak-anak kami dengan setia. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang menuntun. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik udah dengerin firman Tuhan kan? Pasti adik-adik gak pergi-pergi, pasti adik-adik gak pada main-main kan pas dengerin firman Tuhan kan Kak? Pasti enggak dong Kak. Nah setelah itu kita akan mengumpulkan persembahan adik-adik. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Tanganku Namet. Oke Bang Wira. Tanganku namet met hulehon ma tude bata dain nangin alo jai sayuru pau tu namai tangaki di homai ayat 2-nya ya. Nampatku namet met tulehon ma tude bata marlo jongau suruoni dainangi nalo jai nampati
Adik-adikku sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karunia marilah kita mengucapkan bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.